Tunggu, gue curiga kan kalau ketawa lu Parno. Jangan curigaan. Gak ada yang biasanya kan, Sibuk. maaf ya, Ini kamu rambut gak ada ini. di filmnya gitu kan. Maaf ya, kita harus hilangin siapa gitu. Barusan Rahim telepon gua. Dia bilang ketemu bini abang di Bali. Dia akan tahu kita di sini. Bapak kamu tuh bisa ngelakuin apa aja untuk menemukan kita. Apa yang bikin kalian berdua percaya sama kita berdua? Kenapa trust sama kita? Dan gaya kepemimpinan seperti apa yang bikin kalian nggak paranoid untuk syuting di saat itu? Oh, itu sih gak usah buat Niko lah ya, Niko kan yang udah dari dulu. Belum tentu. Belum tentu. Oke. Pengen denger. Tapi kalau gue di kasus film ini terutama soal safety dalam kesehatan, jaminan gitulah. Situasinya kan lagi waktu itu Oktober tuh nggak kayak sekarang ya, itu tegang. Ini Oktober 2020 belum ya. ada vaksin waktu itu, jadi ini banget tentu salah satu yang bisa aja sih gue nggak percaya gitu di satu produksi karena gue nggak ngerasa ini adalah environment yang secure, didesain secara dan ceritanya juga memungkinkan untuk syutingnya cuma satu lokasi Ya, gitu. ya. Mungkin kalau syutingnya banyak Satu lokasi, lokasi, tapi satu ya teh lokasi. maksudnya kan nggak kayak ADC 3 yang 70 lokasi satu hari. Ya, ya, gitu ya. kan, maksudnya. EDC 2 atau 3? Nah, itu udah syuting kan? Itu salah film, bukan itu. Gue ngerti nggak maksudnya. Itu masih ada beberapa hari syuting lagi yang itu. Belum selesai. Ya. Oke, terus Ya. Terus ya intinya sih percaya karena ini syuting akan aman gitu. Dan for me, kenapa percaya sama mereka? Oh my god, are you kidding me? Ditawarin sama mereka, gak pakai casting. Oh my god, yes. And then pas lagi ngeliat dari ceritanya, terus di mana Nirina juga menjadi karakter yang na inginkan gitu karena it's different than the usual tawaran dan biasanya kesempatan yang diberikan gitu. Ini kayak Yana selalu ngambil kata-katanya Mas Ridi gitu. Seperti terlahir kembali menjadi seorang pemain film bahwa yes ini tujuan gue main film tuh ini, dikasih kesempatan gitu mencoba-coba karakter lagi lainnya. Jadi Of gitu deh. course. Tidak ada hubungan gaya kepemimpinan. Kepemimpinan mereka tuh enak loh. Kita semua Tidak tuh ada. kayak kita merasa kayak maksud kan paranoid juga ya berada di lingkungan baru kalau yang wah harus gini tapi kalau dengan mereka tuh warm kekeluargaan, jadi kayak kita bisa makan pagi bareng, jalan pagi bareng, makan malam baru, ngobrol tentang apa aja. So kepemimpinan mereka kalian kan pasti tahu gue sama Mira kan hanya bikin drama gitu. Atau bahkan bikin film anak-anak, bahkan film perjalanan dan gitu, romance gitu. Sekarang mau membuat sesuatu yang ada tensionnya, ada thrillernya dan bahkan ada laganya gitu. Itu kenapa lo mau percaya kepada gue, kepada kami gitu, bahwa kita bisa membuatnya menjadi sesuatu. Kalau gue sih ngelihatnya film apapun tetap dramanya menjadi lebih penting, menjadi paling penting gitu. Mau action, mau thriller, mau horror, there should be a drama yang kuat gitu, dan itu yang secara emosional sebenarnya lebih attach ke penonton dan ke pemain juga sih. Jadi Miles kan banyak bikin film apapun, mau biopic mau apa, tapi punya benang merahnya tuh punya drama yang kuat gitu. Jadi mau bikin genre apapun sih gue yakin bisa gitu ya. Jadi drama. Jadi drama. Sebuah drama horor. Kalau Nah adalah salah satu orang yang selalu berharap bahwa pengotak-ngotakan itu tidak terjadi ya. Kayak misalnya kayak dia harus selalu drama, dia harus selalu apa-apa gitu. So when you actually make something yang different
daripada biasanya justru I wanna be the one who's there gitu, karena ya itu tadi Nda bilang, karena paling nggak nyaman dengan pengotak-otakan. Jadi kalau ada yang mau mencoba sesuatu yang baru, oh I wanna be there gitu, definitely, karena kan tidak. Mari kita coba sama-sama. Mari kita coba sama-sama. Seperti apa respon dan pendapat kalian ketika pertama kali baca skripnya Paranoia? Dan apakah hasilnya setelah dilihat bisa merepresentasikan imajinasi kalian waktu baca si skrip? Jujur sih pas pertama kali baca, aku kayak kan memang di awal ditawarin tuh memang pas lagi ini siapa yang nelfon mas? Dari mana? Dari Mars mbak. Oh gitu ya. Boleh lihat dulu sinopsisnya pas lagi baca. Yang buat siapa? Mas Riri. Oh oke. But then again, as I told you gitu, karena nggak pengen tuh ada pengotak-otakan, tapi walaupun wow this is something different, wow this never happened before, ditawarinnya kena gitu, oke, let's go, let's do this. Gitu. Terus dan akhirnya pas udah keluar segala macam, ya ada tuh momen-momen yang ada satu bagian yang not I love that scene so much that even for me yang buat sebagai pemain tuh kayak I want this. Sampai Mas Ridi aja ngomong gitu kan, kamu nggak apa-apa, yang ini adegannya harus ada pakai gini. Yang mana gini, sih? Nonton tanggal Oh, gue yang 11. Itu nggak pokoknya itu bagian yang bener-bener Mas Riri aja sampai nggak, Mas Riri dan Lukman bener-bener berdua yang maaf ya nak gitu, berkali-kali kata-kata itu maaf ya nak gitu. dan Adegan yang naik sepeda itu. Jakarta Bali. Ya itu and melihat hasilnya I'm like aduh semoga ini berasa banget, karena membuatnya juga perlu emosi yang tinggi banget dan bener-bener ngacak emosi kita sebagai pemain. Dan adegan itu sendiri di cerita itu sendiri tuh kayak if somebody is actually mengalami hal yang seperti Dina rasakan tuh pasti akan gitu, jadi kena mental gitu. Gimana kena mentalnya? Sesuai nggak dengan imajinasi lo waktu baca pas lihat hasil? Udah nonton kan? Yang minggu tanggal 11. Gue baca skrip biasanya pertama baca dulu ceritanya, habis itu baca karakter Raka. Maksudnya karakter yang meranin gitu. Waktu baca skripnya itu sebenarnya dibandingkan filmnya lebih seru filmnya sih. Asik. Karena maksudnya gue waktu itu kan kebayangnya, soalnya udah pas baca skrip udah kebayang ini lokasinya cuma sedikit gitu. Okay. Tapi di film jadi kaya banget gitu. Jadi ternyata visualnya jauh lebih luas dibandingkan what's written in the script. Jadi kan kita udah mulai beberapa tes screening nih ya. Dan udah ketemu beberapa orang yang bereaksi terhadap film ini. Gimana perasaan kalian ketika menemui beberapa orang yang sudah menonton? Aku belum bertemu dengan, nggak nanya juga sih. Ketemu beberapa udah. Baru Kemarin. baca di sosmed ya? Makanya baca DM mas. Iya benar. Jangan baca deh. Di Twitter ada yang komentar seru, cuman kan memang mereka juga komentarnya nggak mau spoiler ya. Jadi Iya. kayaknya belum tahu bener-bener. Jadi katanya, Katanya. mendebarkan, Oke. menegangkan, bikin deg-degan. Sama sih. Terus ada yang bilang lucunya juga dapet. Iya. Masih belum tahu. Lucu persis lagi, banget. kan? Lucu ya? Lucu. Kok ada lucu sih? Ini thriller. Lucu lagi. Oke. Yang lucunya diakibatkan karena orang tuh udah kecapean tegang gitu loh mbak. Tiba-tiba Jadi ada satu hal yang gitu aja tuh kayak gitu kayak oh my god gue bisa ketawa gitu. Gue nggak pernah berhenti menghitung hari untuk buat perhitungan sama lo. Tadinya sempet di awal menyangka ini akan cepat berlalu, ternyata tidak. Iya. Tapi kan tapi di tengah-tengah akhirnya oh ya
Panjang. Iya, panjang dan sudah menerima. Enggak sih, sebenarnya kita tidak melihatnya keterbatasan. Kita sudah memikirkan bahwa ada situasi-situasi yang terjadi pada manusia ketika kita berada di dalam situasi seperti pandemi ini. Dan itu yang menjadi kayak katarsis untuk menulis ceritanya. Jadi sebenarnya kita nggak merasa ada batasan, tapi memang kita masuk, cerita ini kayak masuk ke dalam bubble kita ketika kita berada di dalam kondisi pandemi gitu. Jadi ceritanya adalah cerita tentang itu, dan kalau dilihat bahkan ketika membuatnya pun awareness kita itu yang muncul adalah awareness tentang realita pandemi gitu. Dan jadinya menarik banget sih, justru bukan merasa itu sebagai batasan gitu. Tentu saja batasan dalam artian kita memasuki budaya kerja yang beda misalnya. Semua orang harus berada di dalam awareness ketika berada di luar lingkungan syuting gitu ya. Tetapi ketika kita mengerjakannya, ini memang feeling yang kita munculin di tokoh-tokoh itu adalah feeling-feeling ketika kita berhadapan dengan situasi pandemi. Dua-dua tuh gak jadi terbalik juga gitu kadang-kadang. Jadi kayak si cerita emang sudah dibikin ada batasannya, jadi kita tidak kemudian jadi merasa dibatasi, tapi justru ketika mulai menjalankan si skenarionya justru kayak kok lebih lebar dari yang jadi kayak balik ya, kok lebih lebar ya, radius kita ternyata oke. Atau kita emang udah biasa syuting selalu dalam keterbatasan gitu. Yeah. Jadi kita udah terbiasa kayak ya oke, budget misalnya, waktu Ya, misalnya. selalu ya, Nah ini kan selalu ada. bentuk form keterbatasan itu. Schedule apa. Dan filmmaker selalu menemukan, selalu justru kreativitasnya unik, dan ini ketika ada keterbatasan apapun bentuknya gitu. Kita misalnya pernah kerja di rimba hutan Bukit 12 yang untuk mencapai lokasinya itu naik mobil 3 jam, kemudian jalan kaki lagi 7 jam, kemudian ya kita nggak bisa Pernah bawa. di puncak Pangrango lagi. Pernah di Puncak Pangrango, pernah di Atambua, di sebuah kota kecil yang setiap keputusan itu kita harus ambil satu kali dan kita nggak bisa balik ke Jakarta kalau ada apa-apa. Jadi ya buat kami itu membuat film itu adalah bagian dari itu, dan bukan jadi batasan, tapi cerita itu kadang-kadang malah muncul gitu dari tengah-tengah situasi itu. Plus yang penting juga gini, dari awal film ini sudah kita bisa bayangkan akan menjadi semacam dokumentasi tentang waktu. Jadi 20 tahun yang akan datang kalau kita nonton Paranoia, kita bisa belajar sesuatu tentang Indonesia di masa pandemi. Jadi kan asik jadinya gitu. Jadi bukan sesuatu yang kita keluhkan malah. Kita jadi ini akan jadi kayak arsip kehidupan kita gitu. Seru. Lega. Tegang ya. Tegang. Saya lega. Saya Seru. Jangan lupa saksikan Paranoia Tanggal 11 bulan 11 2021. Di 11 bioskop. November hanya di bioskop. Hanya di bioskop. Hanya di bioskop. Paranoia. Noya. Noya. Noya.